Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Sandi Muhammad Akbar. Yang kedua yaitu Vanessa Patigasari. Yang ketiga Nadilia Dwi Lestari. Dan yang terakhir yaitu Setiandini Mersilia. Di sini kami akan menjelaskan dan membahas apa itu laporan arus kas dan menjawab beberapa soal. Langsung saja ke materi. Yang pertama saya akan menjelaskan apa sih itu laporan arus kas. Laporan arus kas ialah laporan keuangan yang menginformasikan arus kas masuk dan arus kas keluar yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan untuk satu periode tertentu. Nah, ada beberapa manfaat dari laporan arus kas, yaitu manfaat dari laporan arus kas ialah untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar liabilitasnya dan membayar dividen, serta menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas di masa yang akan datang. Nah, tentunya ada beberapa aktivitas yang akan dilakukan dari laporan arus kas ini. Dapat dijelaskan oleh teman saja? Lala, ini Nadilia, bisa coba bantu menjelaskan? Oke, baiklah Sandi. Jadi, ada 3 aktivitas dalam laporan arus kas. Yang pertama itu aktivitas operasi. Adalah transaksi-transaksi tunai yang memengaruhi item-item dalam laporan laba rugi. Yang kedua, aktivitas investasi, yaitu transaksi-transaksi tunai yang memengaruhi item-item pada kelompok aset tidak lancar. Yang ketiga, itu adalah aktivitas pendanaan, yaitu adalah transaksi-transaksi tunai yang memengaruhi item-item pada kelompok liabilitas jangka panjang atau ekuitas. Baik, terima kasih Nadilia. Nah, sebelum kita menyusun laporan arus kas, tentunya kita harus mempunyai sumber-sumber informasi yang dibutuhkan untuk menyusun laporan arus kas tersebut. Nah, di sini Dini akan bantu menjawab apa saja sumber informasi yang kita butuhkan. Baiklah, izin menjawab. Baik. Sumber informasi untuk menyusun laporan arus kas. Yang pertama ada laba rugi periode berjalan, yang dimana jika perusahaan menyusun laporan arus kas tahun 2020, maka yang diperlukan laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir di 31 Desember 2020. Yang kedua, laporan posisi keuangan komparatif, yang dimana jika perusahaan menyusun laporan arus kas untuk periode tahun 2020, maka dibutuhkan laporan posisi keuangan per 31 Desember 2020 dan laporan posisi keuangan per 31 Desember 2019. Yang ketiga, informasi-informasi tambahan. Baik, terima kasih kepada Dini. Dan yang terakhir yaitu ada metode penyusunan laporan arus kas yang akan dijelaskan langsung oleh Vanessa. Kepada Vanessa. Baik ya, izin menjawab. Jadi ada 2 metode dalam menyusun laporan arus kas. Yang pertama itu ada metode tidak langsung atau indirect method, dan yang kedua itu adalah metode langsung atau direct method. Nah, metode tidak langsung ini dia itu disyaratkan oleh IFRS. Nah, sementara untuk metode langsung dia disyaratkan oleh SAK besar. Sehingga perusahaan yang listed di Bursa Efek Indonesia itu akan menggunakan metode langsung dalam menyusun laporan arus kasnya. Kemudian apa sih yang membedakan kedua metode ini? Yaitu hanya pada aktivitas operasi, yang mana dalam menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi tersebut. Jika kita menggunakan metode tidak langsung, maka arus kas dari aktivitas operasi itu ditentukan dengan cara mengubah net income atau laba bersih yang dimiliki itu yang berbasis akrual menjadi kas bersih atau net kas. Nah, sementara jika perusahaan menggunakan metode langsung, maka kas bersih dari aktivitas operasi itu ditentukan dengan cara menghitung selisih antara jumlah penerimaan kas dibandingkan dengan jumlah pengeluaran kas. Dan jika lebih besar penerimaan kas dibandingkan dengan pengeluaran kas, maka perusahaan akan menghasilkan yang namanya kas bersih dari aktivitas operasi atau arus kas masuk. Nah, namun jika ternyata lebih besar pengeluaran kas dibandingkan dengan penerimaan kasnya, maka perusahaan akan mengakui adanya kas bersih yang terpakai dari aktivitas operasi. Nah, mungkin itu San untuk metode dari laporan arus. Baik. Itulah sedikit review mengenai materi arus kas. Nah, di sini kita langsung akan menjawab soal yang telah diberikan. Di sini ada soal yang diberikan berupa comparative statement di tahun 2020 dan 2021 dan income statement. Nah, di sini kita diminta untuk membuat laporan arus kas di tahun 2021 dengan metode langsung.
Nah, di sini kita akan menghitung perubahan saldo. Yang pertama kita akan melakukan apa saja yang akun-akun yang akan kita masukkan. Nah, di sini ada teman yang akan membantu memasukkan apa saja akunnya. Baiklah, yang pertama itu ada aset. Isi dari aset tersebut, yang pertama itu ada cash. Baik. Yang kedua, account receivable. Yang ketiga, inventory. Yang keempat, equipment. Yang kelima ada accumulated depreciation equipment. Di bawah. Di bawahnya ada total. Untuk yang account receivable-nya nggak pakai ASAN. Yang kedua itu ada liabilitas dan ekuitas. Itu yang pertama ada account payable. Yang di bawahnya ada income tax payable. Bonds payable. Share capital ordinary. Di bawahnya ada retained earning. Retained earning. Di bawahnya ada total. Baiklah. Selanjutnya kita akan memasukkan berapa nilai dari akun-akun ini. Dini, kepada Dini bisa membantu? Iya. Untuk yang 2021 Desember. Dan itu harusnya diatasin di kolom yang garis yang lagi. sama. Oke. Cashnya 38.000. 38.000. Untuk 2020-nya? Yang 2020-nya 20.000. 20.000. Oke deh. 30.000. 10.000. Selanjutnya 14.000. 14.000. Inventory-nya 27.000. 7.000. Yang 2020-nya 20.000. 20.000. Oke. Equipment-nya 60.000. Sama 78.000. Baik. Akumulasinya 29.000. Min ya. Min 29.000. Sama minus 24.000. Oke. Andi, itu kalau udah pakai kurung nggak usah lagi pakai ini minus.
Kita lanjut ke liabilitas. Ini Liabilitasnya 24.000 yang akun payable. 24.000 sama 2020-nya 15.000. Income tax payable-nya 7.000 sama 8.000. Selanjutnya bonds payable 27.000 sama 33.000. Share capital ordinary-nya 18.000 sama 14.000. 1.000. Selanjutnya return earning-nya 50.000 Oke, Bu. sama 38.000. 38.000. Kita akan menotalkan. Skip loh. Enggak, kan itu tuh sumnya diklik dulu baru ditarik. Ditarik ya. Di enter, udah tuh baru ditarik. Oh, udah. Kalau nggak bisa gitu, auto sum aja yang ini. Sandi tarik dari cash ya. Enggak, nilainya. Yang 38.000. Sampai yang kolom total. Oh, sampai kolom total ya? Iya. Nah, terus auto sum. Auto sum gitu. Auto sum yang di sini. Klik aja. Klik aja auto sum. Nah, udah. Show. Nah, sama. Sip. Nah, selanjutnya kita akan menghitung selisih atau nilai perubahan dari tahun 2020 sampai 2021. Nah, bisa tolong dibantu? Ada teman-teman yang mau membantu? Oke, sekarang kita akan menghitung perubahan saldo dari 2020 ke 2021. Nah, mungkin bisa dituliskan judulnya dulu, biar nggak lupa, itu perubahan. Terus kita masukin yang cash, yang pertama akun cash 38.000 dikurangin sama 20.000. Masukin rumus aja San, biar nilainya nggak salah. Sama dengan, nah, klik yang B3, dikurang yang C3. Nah, itu kan 18.000. Berarti dapat dilihat bahwasanya akun cash ini mengalami kenaikan sebesar 18.000 atau increase. Nah, terus kita lanjut ke akun yang kedua, akun receivable. Nah, mungkin sama kayak tadi San, yang nilai dari 2021 dikurangin sama 2020. Nah, didapat 16.000. Ini juga mengalami kenaikan karena kan lebih besar tuh yang 2021-nya. Terus inventory lanjut. Nah, 27.000 dikurang 20.000 adalah 7.000, mengalami kenaikan juga. Lanjut ke equipment, 60.000 dikurangin sama 78.000. Nah, itu adalah nilainya minus 18.000. Minus 18.000 ini menandakan bahwasanya equipment ini mengalami penurunan. Yang awalnya 78.000 kan jadi 60.000. Jadi nurun $18.000. Terus lanjut ke akumulasi depreciation of equipment. Nah, itu salah rumusnya San. Jadi akumulasi depreciation of equipment ini dia kan emang minus tuh kan. Tapi minus di sini itu menandakan bahwasanya akun ini tuh merupakan akun pengurang dari si aset tetapnya, yang mana itu adalah equipment. Jadi dalam pengurangannya kita itu tetap tanda minus itu kita abaikan. Jadi 29.000 kita kurangi dengan 24.000. Itu diganti rumusnya. 29.000 dikurang 24.000 aja. Jadi hasilnya $5.000. 29.000. Enggak, ini aja. Pakai rumus. Udahlah, enggak apa-apa lah. Lanjut. Terus yang ini, lanjut ke liabilities and equities.
aktivitas akun payable. Enggak, perubahannya enggak gitu ngitungnya. Enggak gitu ya? Kita jumlahin dari yang atas sama kayak tadi. Yang ini ya? Tarik sampai ke bawah. Oke, Pak. Nah ya, 28.000. Jadi perubahannya untuk yang aset itu adalah 28.000. Terus kita lanjut ke liabilities and equities. Nah, sama kayak tadi kita kurangin 24.000, dikurangin sama 15.000. Didapatlah hasilnya 9.000 mengalami kenaikan. Terus lanjut lagi, income tax payable 7.000 dikurangin 8.000. Minus $1.000, berarti penurunan atau decrease. Terus lanjut, bonds payable 27.000 dikurangi 33.000, minus 6.000, penurunan juga. Terus lanjut lagi ke share capital ordinary. Nah, itu naik kalau share capital ordinary. Terus return earning 50.000 dikurang 38.000. Nah, 12.000. Nah, kita totalin juga. Nah, sementara untuk aset itu dia perubahannya mengalami sebesar $18.000. Udah untuk yang perubahan saldo. Mungkin lanjut lagi ke Sandi. Terima kasih, Vanessa. Nah, di sini kita sudah mendapatkan perubahan saldonya. Yang selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu menghitung laporan arus kas langsungnya. Langsung saja untuk perhitungan arus kas, ada yang bisa membantu? Nah, mungkin di sini saya lagi izin membantu ya. Nah, jadi perlu diketahui pada laporan arus kas dengan metode langsung, sebelum kita menyusunnya, kita terlebih dahulu harus menghitung berapa kas yang diperoleh dan berapa kas yang dikeluarkan atau yang kita bayarkan dalam aktivitas operasi. Nah, jadi yang pertama itu kita akan membuat menghitung kas yang diterima dari pelanggan. Mungkin bisa dibuat San di situnya tuh. Menghitung kas yang diterima dari pelanggan. Yang diterima dari pelanggan. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwasanya penerimaan kas dari pelanggan itu berasal dari aktivitas operasional utamanya perusahaan. Jika dia perusahaan dagang, maka aktivitas utamanya adalah penjualan atau sales. Nah, karena di sini kita memakai adalah perusahaan dagang ya, karena itu berarti aktivitas utamanya adalah sales atau penjualan. Mungkin bisa dibuat juga San, itu sales. Nah, kemudian kita lihat yang pertama itu adalah sales. Nah, untuk mengetahui nilai sales atau penjualan ini, kita bisa lihat di laporan laba ruginya. Mungkin Sandi bisa kembali lagi ke soalnya. Nah, oke, scroll ke bawah. Nah, dilihat bahwa income statement-nya yaitu berupa akun sales itu sebesar $242.000. Nah, mungkin nilai ini bisa dimasukkan San ke dalam itu. Sales sebesar $242.000. Oke, terus dan mungkin yang seperti sudah disebutkan sebelumnya bahwa jumlah penerimaan kas dari pelanggan itu juga dipengaruhi oleh posisi piutang yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, maka selain melihat penjualan ini, kita juga harus memperhatikan nilai akun receivable kita. Mungkin bisa kembali lagi ke perubahan saldo, San? Perubahan saldo ya? Ya, yang kita hitung tadi. Nah, dapat dilihat di sini bahwa nilai dari akun receivable itu kan mengalami perubahan sebesar 16.000 dan itu kenaikan. Nah, perubahan ini dapat dikatakan bahwa perubahan ini berpengaruh terhadap penjualan yang kita lakukan karena dapat dikatakan tidak semua penjualan sebesar 242.000 tadi itu dilakukan secara tunai. Sebab dapat dilihat di perubahan saldo yang kita hitung sebelumnya, piutang kita itu meningkat. Jadi ada sebesar $16.000 itu penjualannya dilakukan secara kredit. Nah, jadi dalam menghitung penerimaan kas dari pelanggan, peningkatan dari piutang ini harus kita jadikan sebagai pengurang. Nah, kita jadikan sebagai pengurang untuk peningkatan akun receivable.
Nah, peningkatannya tadi kan 16.000. Peningkatan Februari sebesar 16.000. Oke, terus berarti kas yang sebenarnya kita terima dari pelanggan itu adalah sebesar 242.000 dikurang 16.000. Kas yang diterima dari pelanggan. Nah, merupakan pengurangan dari 242.000 dikurang 16.000. Menjadi pengurang karena kan kondisi peningkatan ini kan menunjukkan bahwasanya penjualan kita itu tidak semuanya tunai. Nah, jadi hanya sebesar 226.000 saja kas yang sebenarnya kita terima pada saat kita melakukan penjualan. Sisanya sebesar 16.000 itu kita lakukan secara kredit. Karena kita lakukan secara kredit, maka belum ada uang yang kita terima. Nah, itu untuk yang kas dari pelanggan. Nah, selanjutnya kita akan menghitung kas yang dibayarkan kepada supplier. Nah, jadi dalam menghitung pembayaran kas kepada supplier itu akan melibatkan 3 komponen, teman-teman. Jadi ada beban pokok penjualan, ada juga persediaan, dan juga utang usaha. Nah, namun sebelum kita menghitung berapa sih kas yang kita bayarkan kepada supplier, maka kita harus tahu dulu jumlah persediaan yang kita beli pada periode tersebut. Dengan cara yang pertama harus diketahui berapa jumlah barang yang terjual pada periode tersebut dengan melihat HPP-nya. Mungkin bisa ditulis dulu, San. Yang pertama, menghitung pembelian untuk 2021. Nah, kita lihat dari cost of goods sold-nya. Menghitung pembelian untuk 2021. Nah, kita kembali lagi ke soal, mungkin bisa diperlihatkan soal. Nah, kita lihat bahwasanya nilai dari cost of goods sold adalah sebesar 175.000. Nah, mungkin bisa dimasukkan nilai dari cost of goods sold atau beban pokok penjualan. Sebesar 175.000. Tadi kan di laporan laba ruginya. Nah, kemudian karena kan cost of goods sold ini dia itu dipengaruhi oleh persediaan, maka kita juga harus mengecek nilai dari persediaan kita di perubahan saldo tadi. Mungkin bisa dilihat, San, di perubahan saldo nilai persediaan kita. Nah, dapat dilihat di ini ya, baris kelima, bahwasanya nilai dari inventory atau persediaan kita itu kan meningkat sebesar 7.000. Nah, peningkatan ini bisa jadi menandakan ada pembelian persediaan oleh perusahaan, sehingga nilainya itu bertambah dari saldo yang awal tadi. Dan itu adalah sebesar $7.000. Sehingga kita masukkan nilai persediaan kita itu mengalami peningkatan. Dan itu menjadi penambah pembelian kita. Nah, peningkatan inventory sebesar $7.000. Nah, maka dari 2 komponen ini kita dapat bahwasanya pembelian selama tahun 2021 adalah sebesar 175 ditambahkan dengan 7.000. Itu dapatnya 182.000 kan. Kemudian selama tahun 2021. Nah, ditambahin aja, San. Nah, jadi pembelian untuk tahun itu adalah sebesar 182.000. Nah, itu baru kita ketahui pembeliannya. Sekarang kita akan mencari berapa sebenarnya kas yang dibayarkan pada supplier. Nah, jadi dari pembelian selama tahun 2021, dibuat dulu. Menghitung kas yang dibayar pada supplier. Nah, tadi kan udah kita dapatkan tuh pembeliannya adalah sebesar 182.000. Mungkin bisa dibuat juga, San, keterangannya di sana pembelian selama tahun 2021 itu sebesar 182.000. Nah, kemudian 182.000 ini yang menjadi pertanyaan kita, apakah pembelian sebanyak itu semuanya dilakukan secara tunai? Nah, maka untuk mengetahuinya kita harus mengecek juga nilai dari
account payable kita atau hutang dagang kita. Mungkin bisa kembali ke ini dulu San, ke saldo, kita cek dulu. Nah, kita lihat bahwasanya di baris ke-11 account payable kita itu mengalami yang namanya peningkatan sebesar $9.000. Nah, dan nampak peningkatan sebesar $9.000 ini menandakan bahwasanya tidak semua pembelian yang dilakukan pada periode tersebut dilakukan secara tunai. Dan sebesar 9.000 ini dapat dikatakan bahwa pembelian itu dilakukan secara kredit. Nah, sehingga peningkatan account payable ini kita jadikan pengurang untuk pembelian kita. Untuk pembelian kita. Peningkatan account payable. Mungkin biar lebih jelasan sebelum kata peningkatan account payable itu kita kasih tanda minus gitu. Berarti dia itu sebagai pengurang untuk pembelian. Kita masukin nilainya, dia tadi kan 9.000, jadi kita kasih minus juga, minus 9.000. Nah, jadi sebenarnya kas yang kita bayarkan kepada supplier itu hanya sebesar 100, kas yang dibayarkan pada supplier atau pemasok itu hanya sebesar 182.000 dikurang 9.000. Karena kan 9.000-nya kita itu ibaratnya berhutang, karena kan ada peningkatan hutang. Yang tunai hanya 173.000. Nah, mungkin untuk perhitungan selanjutnya bisa dihitung oleh Sandi ya. Nah, yang selanjutnya kita akan menghitung kas yang dibayarkan untuk beban operasi. Nah, ingat, kita harus mengingat bahwa dalam menghitung kas, untuk beban operasional ini dipengaruhi oleh 3 komponen, yaitu beban operasi, beban dibayar di muka, dan beban yang masih harus dibayar. Dapat kita lihat pada soal di laporan laba rugi, terdapat beban operasi. Sebentar. Terdapat beban operasi sebesar 24.000. Lalu ada beban bunga sebesar $3.000. Beban bunga dan beban operasi akan menjadi penambah kas yang harus dikeluarkan untuk beban operasi, karena akan menimbulkan arus kas yang keluar yang harus dilaporkan dalam menyusun laporan arus kas. Nah, di sini kita akan memasukkan angka-angkanya. Beban operasi sebesar $24.000. Beban bunga tadi kita jadikan penambah. Sebesar 3.000. Nah. Selanjutnya, pada informasi tambahan, dapat kita temukan bahwa beban depresiasi sudah termasuk dalam beban operasi. Maka kita akan mencari nilai dari beban depresiasi yang akan dilaporkan dalam laporan arus kas. Nah, nilai yang akan kita laporkan dalam laporan arus kas untuk beban depresiasi sebesar saldo akhir 29.000 dikurang saldo awal sebesar $24.000 dan ditambah dengan $9.500. Nah, nanti hasilnya yaitu 14.500. Di sini akan kita jadikan sebagai pengurang. Beban depresiasi sebesar yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu 14.500. Di sini kita akan mendapatkan kas yang dibayarkan untuk beban operasi. Tinggal kita jumlahkan saja.
maka kita akan mendapatkan angka sebesar 12.500. Kita akan lanjut ke perhitungan selanjutnya, yaitu menghitung kas yang dibayarkan untuk pajak. Dibayarkan untuk pajak. Nah, untuk menghitung kas yang dibayarkan untuk pajak, kita terjadi penurunan hutang pajak penghasilan. Dari yang di soal tadi, 100 menjadi 8. Selisih yang 20 itu yang akan kita bayar dan tidak lagi menjadi hutang. Singkatnya, penurunan hutang ini menunjukkan bahwa hutang tersebut ada yang sudah dilunasi atau dibayarkan. Karena sudah dilunasi atau dibayarkan, otomatis ada uang yang akan kita keluarkan. Sehingga dalam laporan arus kas, dia akan menjadi sebagai penambah untuk kas yang dibayarkan. Nah, jika kita tulis di sini, maka beban pajak penghasilan ialah sebesar $8.000. Nah, ini akan menjadi penambah, yaitu penurunan income tax payable. Penurunan income tax payable. Sebesar $1.000. Nah, jadi kas yang benar-benar kita bayarkan untuk pajak, kas yang dibayarkan untuk pajak ialah sebesar 8.000 ditambah 1.000. Hasilnya yaitu $9.000. Nah, setelah kita menghitung, kita akan langsung menyusun laporan arus kasnya. Nah, ini bisa dibantu teman-teman? Untuk laporan arus kas. Yang pertama, kita menghitung arus kas dari aktivitas operasinya dulu, San. Dibuat ini dulu. Buat judul dulu ya. Oh, judul dulu. Izin, udah. Ya, Jadi yang pertama, mungkin izin masuk ya. Oh ya. Kita harus buat dulu ini judulnya. Nama perusahaannya apa, judul ini laporan kita buat itu apa, dan juga untuk tahunnya berapa. Ini harus kita buat secara jelas agar asumsi dasar berupa ekonomi entity itu tidak kita langgar. Karena kalau misalnya kita nggak buat perusahaan yang kita susun itu apa, laporannya apa, serta tahunnya itu apa, kita akan melanggar asumsi dasar berupa ekonomi entity. Sehingga laporan yang kita susun ini itu tidak sah dan tidak bisa diaudit. Sehingga hal tersebut harus kita cantumkan sebelum kita menyusun. Oke, lanjut lagi. Gini. Baik. Yang pertama ini menghitung arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas Dari aktivitas operasi. Oke. Akun yang termasuk ke dalam itu aktivitas operasi ada penerimaan kas dari pelanggan. Sebesar 226.000. 226. Oke, Den. Selanjutnya 226.000 ini didapat dari perhitungan Vanessa tadi.
yang dalam menghitung kas yang diterima dari pelanggan. Selanjutnya kas yang dibayarkan kepada pemasok. Sebesar minus 173.000. 173. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada kas yang dibayarkan untuk beban operasi. Sebesar minus 12.500. minus 12.500. Selanjutnya ada pembayaran kas untuk pajak. Minus 9.000, San. 9.000. Nah, jadi kita akan menghitung kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi. Oke, lanjut. Selanjutnya kita menghitung arus kas dari aktivitas investasi. Investasi. Akun yang termasuk ke dalam aktivitas investasi ada penjualan equipment. Sebesar 8.500. 8.500. Sudah habis ya? Itu aja. Iya, cuma itu. Langsung aja kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas investasi. Kurang A-nya, San. Dia dihasil. Dari aktivitas investasi sebesar 8.500. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lala. Oke, Nadilia, dipersilakan. Oke, baiklah. Jadi selanjutnya itu adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Kas pendanaan. Nah, aktivitas-aktivitas yang mempengaruhi aktivitas pendanaan, kalau di dalam soal itu ada bonds payable, saham biasa, dan dividen. Jadi yang pertama itu ada pembayaran bonds payable. Sebesar? Bisa dilihat di perubahan saldo. Perubahan saldo. Itu bonds payable-nya sebesar 6.000. Oke. 6.000 ya? Oke, lanjut. Oke, selanjutnya itu ada penerbitan saham biasa. Saham biasa. Bisa dilihat di perubahan saldo. Ya, itu penerbitan saham biasa atau bisa kita sebut share capital ordinary-nya itu perubahannya sebesar 4.000. Oke. Selanjutnya. Maaf San, bisa ininya diubah dulu ke akun
accounting, San. Oh, Tarik ke bawah, Ju. semuanya. Sampai bawah. Lagi. Lagi. Out. Accounting. Penting. Oke. San, itu nominalnya mungkin bisa disamain. Yang 2 angka di belakang koma dihapus saja. Sebelahnya. Nah, ya. Selanjutnya itu yang mempengaruhi aktivitas pendanaan itu adalah pembayaran dividen. Pembayaran. Nah, bisa dilihat di soal, itu di data tambahannya itu dividen telah diumumkan dan dibayarkan secara tunai. Jadi dividen dalam perusahaan ini itu telah dibayarkan secara tunai. Untuk menghitung dividen itu, kita membuat akun T, San. Penting. Ya, buat di sampingnya aja. Nah, kayak yang ini aja tadi, San. Hmm? Yang itu apa? Yang di sebelah underline tuh nah, yang kayak Sandi kasih itu tadi. Yang garis tuh, Pakai ini draw border. Tahu ya? Enggak ya, yang itu pilih draw border untuk buat akun T-nya. Itu draw border. Nah, ya diklik buat kayak akun T. Yang panjangnya, San. Nah, Ini Apa lah ya? Oke. kan dividen itu kan mempengaruhi return earning tuh. Jadi kita menghitung return earningnya. San. Yang dipakai itu akun T return earning, San. Walaupun kita mencari dividen, ya nggak apa-apa ditulis dividennya. Tapi akun T yang dipakai itu akun return earning. Ya, San. Karena dia mempengaruhi return earning. Nah, ditulis aja di bawahnya return earning gitu. Dan earning. Kayaknya ke bawahan dulu. Oke, untuk yang pertama itu return earning pada Awal Januari lah kayaknya. Iya nggak sih? Kita masukin dulu 24.000 saldo awalnya. saldo awal di tahun 2021 Coba lihat lagi di ini, San, di soalnya. di soal, San. Kita lihat saldo return earning Di 1 Januari 2021. Nah, 1 Januari 2021 itu diambilnya dari 31 Desember 2020. Jadi saldo return earning-nya sebesar 38.000. Masukin 38.000. Oke. Untuk yang di bawahnya itu, San, Kita masukin ini saldo akhirnya lah. atau saldo akhirnya juga. Di bawah 38. Bukan di situ, San, masih di kredit. Di bawahnya. Bawah lagi. Bawa lagi ya? Soalnya itu kan saldo akhirnya, mana tahu ada transaksinya, jadi jangan deketan gitu. Jadi saldo akhir dari return earning di 2021 itu sebesar $50.000. Itu saldo akhir. Hmm. Nah, jadi kan itu nggak balance kan? Berarti ada transaksi yang mempengaruhi di posisi debitnya kalau itu. Ataupun di kreditnya. Kita lihat lagi return earning ini kan
pasangannya apa kalau kita buat jurnal penutup? Pasangannya itu net income, San. Nah, Net kita income. lihat ini net income kita berapa sih di periode itu? Berapa net income? Di laporan laba rugi, San. Scroll lagi ke bawah. 32.000, San. Masukin 32.000. 30.000 dimasukkan di bawah Di kredit ya, 38. Iya, soalnya kan situ. saldo normal dari return earning, dari net income kan kredit. Jadi kita masukin di sana. Kalau net loss dia debit. Itu mungkin Ini buat 50.000 tuh dikasih ini, San, garis di garis atas. atasan. Oke. Nah, udah. Nah, itu masih nggak balance kan? Yang di sebelah dia tuh harusnya hasilnya 50.000. Jadi untuk tahu berapa dividen kita kurangin 38 ditambahin sama 32 kurangin 50. Itulah hasil dari dividen kita. Mungkin bisa dimasukkan kan? 38 Dikurang 32. 2 Gitu nggak sih? Tambah 50 coba dong. tambah 50. 50. Enggak, bukan gitu berarti rumusnya. Bukan gitu, San. Dikurang. Ini 38. 38. Tambah 38 ini kan. Tambah 32 Ini kurang 32. 50. Heeh. Kurang 50. Kurang 50. Biar dia balance. Jadi kita 20.000. Masukin aja ke sini ya, 20.000. 20.000. Karena kan ini return earning kan dipengaruhi sama dividen. Setelah kita ngitung berarti dividennya 20.000. Jadi pengurang atau penambah ini? Itu jadi pengurang. Soalnya kan kalau kita bayar membayar. dividen kan duit kita keluar. Kemarin. Itu berlaku juga sama yang di atas tadi yang kayak dinitung. Kalau misalnya dia penerimaan kas, dia penambah. Kan kas kita nambah. Kalau dia dibayarkan berarti dia ngurang sebagai pengurang. Nah, karena dia pengurang dikasih min, San. Ubah dulu, San, ikonya, San. Masuk kurensi ini. Oh iya, itu udah kurang ya kalau tanda kurung. Lupa. Oke. Jadi itu di bawahnya itu kas bersih yang terpakai dari aktivitas pendanaan. Dari aktivitas pendanaan. Oke. Jumlahkan dulu, San. Oke. Nah, Ini mungkin nolnya, San. Nolnya dihilangkan, nol bukan koma. Oh, iya. Nah, jadi mungkin, ini hasilnya min ya, San ya? Min ya? Oh ya. Ya, min kan? Dalam kurung itu min. Selanjutnya itu ada kenaikan kas bersih untuk tahun 2021. Kenaikan kas bersih. Untuk 2021. Bisa kita hitung, San? Ya, langsung saja. Gimana? Dari kas bersih mungkin paling atas tadi, San? Oh, paling atas. Nih. Oh, maaf untuk yang Oke. Jadi kita hitung dari 31.000. 31.000. Yang aktivitas operasi nih, Nasan. Yang ini 31.500. Ya. Ditambah 8.500. 8.500. Dikurang sama 22.000. 2.000. Oh, bukan salah. Kayaknya itu tuh emang lihat dari perubahan saldo. Enggak ya, bukan lihat dari perubahan saldo. Bukan. Lagi San, salah tadi, San. Perubahan saldo untuk ngecek aja ya. Ini ditambah ini, tambah ini. Karena ini kan hasilnya min. Ditambah semua artinya.
Oke. Nah, hasil nolnya San. Sip. Nah, ini kan hasilnya hasilnya plus tuh. Jadi itulah mengapa kita tulis di sini kenaikan, karena di sini hasilnya positif. Di bawahnya itu ada kas awal periode. Awal periode berarti 1 Januari 2021. Januari 2021. Bisa lihat di soal San. Paling atas. Nah, kas awal periode 2021 itu kan ngambil dari yang akhir dari 2020. Jadi kasnya itu 20.000. Oke. Jadi kas pada akhir periode 31 Desember 2021 dijumlahkan aja, San. Nah, nolnya, San. Oke, jadi untuk yang kas pada akhir periode 2021 ini harus balance dengan yang di soal tadi. San, coba lihat, San. Pas kan? Ini 2021 kasnya 38.000. Harus balance. 38. Di bawahnya 38. Oke, terima kasih kepada Nadilia. Mungkin itu saja penjelasan dan pembahasan soal dari kelompok kami, kelompok 4. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf sebagai moderator. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.